Gubernur Jambi Al-Haris beserta istri Hesni Darharis secara langsung mendampingi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo beserta Ibu Negara Iriana melakukan peninjauan ke sejumlah rangkaian kunjungan kerja di Jambi. Salah satunya peninjauan dilakukan Gubernur Al-Haris bersama Presiden Jokowi saat dalam perjalanan dari kota Jambi menuju kawasan Cagar Budaya Candi Muaro Jambi, tepatnya di Jalan Batanghari 2, Zona 5, Kabupaten Muaro Jambi pada Kamis 7 April 2022. Proyek pertama yaitu ruas Jalan Batanghari 2 Zona 5 dengan panjang 33 km dan lebar 7 meter yang menelan biaya sebesar 119,4 miliar rupiah. Proyek kedua yaitu ruas Jalan Zona 5 Muara Sabak dengan panjang 31,5 km dan lebar jalan 7 meter yang menelan biaya 113,7 miliar rupiah. Al-Haris mengharapkan dengan adanya kunker Presiden Jokowi ke Provinsi Jambi dapat memberikan dampak positif dan manfaat bagi Provinsi Jambi, khususnya dalam proses pembangunan di Provinsi Jambi, sehingga kedepannya lebih baik lagi dan Provinsi Jambi lebih maju lagi. Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerjanya di Pasar Modern Angso 2 Jambi pada Kamis 7 April. Kedatangan Jokowi di pasar itu sekaligus menyalurkan bantuan BLT minyak goreng dan bantuan modal kerja atau BMK ke pedagang dan warga. Jokowi bersama Iriana tiba di Jambi sekira pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Setiba di Jambi, orang nomor 1 di Republik Indonesia itu langsung menuju Pasar Angso 2 sebagai lokasi tujuan pertama di kunkernya itu, didampingi Gubernur Jambi Al-Haris dan jajaran kementerian. Di sana, Jokowi langsung menyapa para pedagang dan warga yang sejak awal telah menanti kedatangannya. Meski diwarnai rintikan hujan, pembagian tersebut berlangsung lancar. Seusai menyerahkan secara simbolis BLT minyak goreng senilai Rp300.000 untuk 3 bulan, April hingga Juni. Bantuan ini diharapkan Jokowi agar tepat sasaran dan bisa meringankan subsidi masyarakat, utamanya dalam pedagang kaki lima yakni pedagang gorengan. Ini juga sebagai bentuk program Kemensos RI yang melakukan launching perdana di Jambi. Sebagaimana diketahui, bantuan diberikan kepada 200 orang. Rinciannya, 100 orang pedagang Angso 2 dan 100 orang program Keluarga Harapan atau PKH. Untuk besaran bantuan yang diberikan masing-masing Rp1.500.000 dengan rincian BM Rp1.200.000 dan BLT minyak goreng senilai Rp300.000. Gubernur Jambi Al-Haris mengemukakan Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA nantinya akan lebih memaksimalkan potensi daerah, khususnya Provinsi Jambi sebagai salah satu upaya meningkatkan pendapatan daerah. Hal tersebut dikemukakan Al-Haris usai mengikuti kick-off dan talk show pembentukan BRIDA yang berlangsung di Auditorium Lantai 3 Gedung B.J. Habibie Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia, Jakarta Pusat, Rabu 20 April 2022. Acara tersebut mengangkat tema BRIDA untuk percepatan dan daya saing inovasi daerah, dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Muhammad Tito Karnavian, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN Republik Indonesia Laksana Trihandoko. Al-Haris menjelaskan pemerintah Provinsi Jambi akan mempersiapkan diri dalam pembentukan BRIDA nantinya, mulai dari sumber daya yang ada, pengembangan riset dan inovasi yang seperti apa, serta kesiapan berbagai program yang ada. Menghadiri acara kick-off dan talk show dari Badan Riset dan Inovasi Daerah Nasional. Nah, nanti di daerah kami akan membuat namanya BRIDA dan Riset dan Inovasi Daerah. Ini saya lihat dari waktunya saya kira kalau Bapak Ibu hanya merancang BJMD dan kedepannya, tetapi di BRIN ini, di BRIDA ini juga ada eksekusinya di situ. Jadi dari mulai merancang inovasi daerah sampai inovasi gubernur, sampai eksekusinya, sampai ini bisa menjadi sebuah model masyarakat.
Nah saya kira ini penting, saya akan mungkin nantinya kembali ke daerah akan membuat badan pemberian daerah yang kuat dengan SDM yang handal, yang punya visi jauh ke depan, dan kita berharap memang nanti pemerintah Jambi ini akan melahirkan banyak inovasi penting yang ke depan menjadi model, jadi pusat ajaran, juga nanti jadi komoditi nanti yang bisa bernilai ekspor, akan juga menjadi komoditi nanti. Jadi itu segera ya, ini lebih menguatkan kita bahwa ternyata inovasi itu penting, inovasi itu ke depan akan menjadi bagian yang paling penting untuk membangun bangsa Indonesia. Al-Haris mengharapkan kedepannya dengan adanya Brida di Provinsi Jambi dapat lebih menggali potensi yang ada sehingga bisa melakukan berbagai riset dan berbagai inovasi guna kemajuan Provinsi Jambi ke depannya. Gubernur Jambi Al-Haris melantik Karnama menjadi Kepala Sekolah Definitif SMA Titian Teras Abdurrahman Sayuti dan Tholib menjadi Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Kota Jambi di Aula Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Senin 4 April 2022. Adapun Karnama yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kota Jambi bidang kesiswaan ditunjuk menggantikan pelaksana tugas atau PLT Kepala Sekolah SMA Titian Teras Adi Triyono. Sedangkan Tholib merupakan Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Batanghari yang menggantikan PLT Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Edri Penta. Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan bahwa dirinya menitipkan 2 sekolah penting di Provinsi Jambi kepada kepala sekolah yang baru dilantik ini. Haris lebih lanjut menyampaikan kepada Kepala Sekolah SMA Titian Teras dan Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Kota Jambi yang baru agar fokus dalam mengemban tugas sebagai pemimpin di sekolah tersebut. Ia juga berharap agar selain penanaman ilmu, kepala sekolah juga dapat memberikan bekal akhlak kepada peserta didik. Dalam sambutannya, Al-Haris menyampaikan jika kepala sekolah tegak lurus dan tak ada kepentingan apapun dalam menjabat, maka sekolah akan berjalan dengan baik. Dia tentu ingin SMA-nya bagus, SMK-nya baik, ya. Nah ini saya minta beliau tertibkan sekolah ini, ya, tertibkan bahwa sekolah ini ke arah yang lebih baik, jangan seperti sekarang ini. Itu harapan saya. Untuk lainnya? Yang lain kita hari ini kan pemetaan kepala sekolah ini berlangsung nih. Nah setelah pemetaan kita isi yang tidak bagus, evaluasi kita fungsionalkan guru, ganti yang baru, yang bagus nanti yang PLT kita lantik jadi definitif. Intinya itu, saya tidak mau terburu-buru biar nanti pelantikannya 1, 2, 3 orang, tapi orangnya bisa kita baca riwayatnya. Kita bisa tebak siapa dia dan tidak ada unsur uang. Saya katakan bahwa 1 rupiah pun tidak boleh ada permainan duit pelantikan. Kalau saya tahu saya copot orangnya. Bertempat di Kampus 1 Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin UIN STS Jambi Telanai-Pura Kota Jambi, Kamis sore 28 April 2022. Gubernur Jambi Al-Haris menghadiri acara konferensi pers Time Higher Education THE Impact Ranking 2022. Pasalnya, kabar mengejutkan, UIN STS Jambi kembali mengharumkan nama Provinsi Jambi dengan masuk perolehan ranking dunia dan satu-satunya memperoleh ranking THE Impact Ranking tahun 2022 di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri atau PTKIN di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia. Secara keseluruhan, dari 17 indikator yang diukur di tingkat internasional, UIN STS Jambi memperoleh ranking 1001 dunia dan pertama kali serta satu-satunya universitas yang memperoleh ranking THE Impact Ranking tahun 2022. Sedangkan di tingkat nasional, UIN STS Jambi berada pada peringkat 20 bersama 9 universitas lainnya versi THE Impact Rankings. Atas pencapaian peringkat ini, UIN STS Jambi tentu sangat dahsyat, mengingat perubahan dari IAIN bertransformasi menjadi UIN baru berusia 4 tahun sudah sangat berarti dalam pengukuran nilai, karena banyak aspek-aspek diantaranya seperti sains, teknologi, lingkungan, dan budaya. Rektor UIN STS Jambi, Profesor Dr. Haji Suaidi Asyari menyebutkan,
Ini merupakan sejarah terbesar UIN STS Jambi sepanjang tahun, karena pihaknya menerima informasi dari penyelenggara ranking dunia bahwa akan masuk dalam pemeringkatan Time Higher Education atau THE Impact Rankings 2022. Sementara itu, Gubernur Jambi Al-Haris turut mengucapkan selamat dan apresiasi kepada UIN STS Jambi atas prestasi yang telah diraih. Dirinya juga mengatakan ini adalah berkah Ramadan pada tahun ini untuk UIN dan Jambi. Adalah of the best untuk UIN Jambi. Kenapa? Karena ini sejarah bagi UIN Jambi, sejarah bagi Provinsi Jambi bahwa satu-satunya perguruan tinggi di Jambi yang menembus ranking dunia itu UIN. Nah, bahkan di Indonesia untuk lingkup menagama juga UIN. Pertama, saya bangga hati dan saya mensupport UIN dan selalu ada bersama UIN insyaallah. Saya yang penting kinerja UIN tetap terus karena mudah lemah. Acara ini juga dihadiri oleh Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia yang hadir secara virtual, Wakil Wali Kota Jambi, Perwakilan Polda Jambi, Bank Indonesia, OJK Jambi, Perbankan, Sivitas Akademika Kampus UIN STS Jambi, dan tamu undangan lainnya. Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM akan segera menyusun regulasi tentang aktivitas sumur minyak ilegal menjadi legal. Pernyataan tersebut dikatakan Haris usai melakukan pertemuan bersama Menteri ESDM di Jakarta Pusat Jumat 22 April, di mana juga hadir Gubernur Sumatera Selatan, di mana Sumsel juga banyak aktivitas ilegal drilling. Haris mengatakan ia bersama Gubernur Sumsel sengaja diundang Menteri ESDM untuk membahas persoalan sumur-sumur minyak ilegal yang banyak dikelola masyarakat tanpa izin. Haris mengatakan menyambut baik rencana Menteri ESDM tersebut sebagai langkah awal mengurangi gesekan masyarakat dan penegak hukum serta terjaganya lingkungan. Illegal drilling di Jambi itu bisa segera diatur dengan baik. Ke depan tidak ada lagi sumur-sumur liar di Jambi itu yang beroperasi gitu kan. Pemerintah mengatur dengan baik sehingga nanti manfaatnya juga untuk masyarakat, tapi juga regulasi juga dipatuhi oleh mereka ya. Jadi kita mohon maaf saja sudah kita atasi, dan tanggal 22 Mei 23 yang kita rapat lagi di Palembang untuk lebih konkret nantinya. Haris menambahkan dengan adanya regulasi tersebut masyarakat dapat merasakan manfaatnya dan masyarakat dapat mematuhi aturan tersebut. Gubernur Jambi Al-Haris mengapresiasi peran serta Kantor Perwakilan Bank Indonesia atau BI wilayah Jambi yang memajukan UMKM, khususnya dalam hal mendorong masyarakat untuk mencintai produk dalam negeri. Hal ini dikatakannya saat menutup kegiatan GBBI Provinsi Jambi tahun 2022 dalam acara Harvesting atau acara puncak dari rangkaian Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia atau Gernas BBI dan Bangga Berwisata Indonesia atau BWI secara perdana tingkat nasional di Provinsi Jambi di salah satu hotel di kawasan Kota Jambi, Kamis 14 April 2022. Al-Haris juga menyampaikan selamat kepada seluruh UMKM champion yang telah terpilih, sembari berharap dukungan kepada produk lokal dapat digalakkan. Dirinya menyampaikan bahwa Harvesting ini dapat menjadi ajang evaluasi terhadap keberadaan produk lokal hasil produksi UMKM. Manfaatkan berbagai layanan digital untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan. Adalah gerakan yang saat kita sedang giat-giatnya mengangkat produksi lokal kita. Jadi mana Indonesia 2 tahun kita kena pandemi, ini masanya kita bangkit untuk pulih, ya. Nah, ini potensi kita besar sekali Jambi. Bayangkan ada 1.100 UMKM yang tampil di sini. Nah, 500-nya Jambi punya. Kita lihat tadi 5 besar yang sudah cukup luar biasa dinilai dan layak untuk menjadi saksi. Gubernur Al-Haris berharap kepada pemerintah pusat melalui kementerian dan instansi terkait agar dapat senantiasa membantu Provinsi Jambi dalam mengembangkan produk-produk Provinsi Jambi.
Gubernur Jambi Al-Haris menyatakan akan lebih memprioritaskan pelebaran jalan lintas Sumatera dari Sarolangun ke Jambi. Hal tersebut disampaikan Al-Haris pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD Provinsi Jambi tahun 2023 pada Selasa 5 April 2022 di salah satu hotel ternama di kawasan kota Jambi. Haris mengatakan saat ini lebar ruas jalan Sarolangun Kota Jambi 7 meter dengan panjang kurang lebih 160 km. Pada kesempatan itu dirinya juga berharap anggota DPR Dapil Jambi juga ikut mendorong pelebaran jalan Sarolangun Jambi. Dan diharapkan Musrembang RKPD Provinsi Jambi tahun 2023 ini dapat mewujudkan kualitas perencanaan yang lebih baik dan dapat diimplementasikan serta memberikan manfaat untuk selebar-lebarnya kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Jambi. Hari ini jalan kita hanya 7 meter lebarnya. Bayangkan, kendaraan yang lewat di situ lintas Sumatera ini luar biasa jumlahnya. Kalau seandainya ditambah lebarkan 7 meter saja, ini luar biasa sebetulnya. Paling tidak ini mampu untuk mengurangi kemacetan. Tapi kalau hari ini dengan kondisi jalan 7 meter itu, saya kira nggak mungkin. Jumlah kendaraan kita yang semakin banyak, orang yang melintasi juga makin banyak, jalannya nggak bertambah, lebar, itu masalahnya. Jadi itu fokus saya dan kita sudah masuk di Bappenas sudah masuk. Dengan lagi nanti ini kita akan juga perkuat nanti di DPR RI dan saya juga berharap Pak DPR nanti menjaringannya di DPR RI. Nah, juga berharap beliau juga akan bantu kita ke depan untuk agar dapat pastikan bahwa jalan ini bisa lebar dan bisa dibantu oleh pemerintah pusat. Gubernur menambahkan terdapat 3 isu strategis yang diangkat untuk pembangunan tahun 2023, yaitu pemantapan pemulihan ekonomi, ketimpangan antar wilayah dan ketenagakerjaan. Mengacu pada isu strategis dan RPJMD serta memperhatikan keselarasan tema dan prioritas RKPD tahun 2023, maka tema RKPD Provinsi Jambi tahun 2023 adalah peningkatan produktivitas untuk pertumbuhan hijau. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani menegaskan pemerintah Provinsi Jambi telah berkomitmen dalam upaya mensejahterakan masyarakat Provinsi Jambi. Hal tersebut disampaikan Sani pada rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi dengan agenda penyampaian jawaban pemerintah Provinsi Jambi terhadap pemandangan umum fraksi tentang nota pengantar laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Gubernur Jambi tahun anggaran 2021 bertempat di ruang rapat gedung DPRD Provinsi Jambi, Jumat 1 April 2022. Dalam rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto beserta para wakil Ketua DPRD itu, Sani mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas kritikan dan saran yang disampaikan oleh masing-masing fraksi DPRD. Ia yakin hal-hal yang disampaikan tersebut adalah merupakan upaya untuk melakukan evaluasi terkait penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Jambi. Dalam kesempatan itu, Sani menjawab pertanyaan dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan Berkarya terkait pertumbuhan produk domestik regional bruto atau PDRB yang semakin tinggi dan diikuti juga dengan penurunan tingkat kemiskinan. Pada prinsipnya, Pemprov sependapat dengan pendapat fraksi P3 Berkarya, karena salah satu indikator pertumbuhan ekonomi yang berkualitas adalah juga diikuti dengan penurunan angka kemiskinan. Ia menjelaskan pada tahun 2021 yang lalu, laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi meningkat dari minus 0,46% menjadi 3,66% dan angka pertumbuhan ini berada di atas pertumbuhan nasional. Pertumbuhan produk domestik regional bruto atau PDRB yang semakin tinggi diikuti juga dengan penurunan tingkat kemiskinan. Pada prinsipnya kami sependapat dengan pendapat fraksi P3 Berkarya karena salah satu indikator pertumbuhan ekonomi yang berkualitas adalah juga diikuti dengan penurunan angka kemiskinan. Namun demikian izinkan kami menjelaskan bahwa pada tahun 2021 yang lalu laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi meningkat dari minus 0,46% menjadi 3,66%. Dan angka pertumbuhan ini berada di atas pertumbuhan nasional.
Wagub mengungkapkan terkait efektivitas pemanfaatan dana penanggulangan pandemi COVID-19 pada Dinas Kesehatan. Anggaran tersebut pada dasarnya mengarah pada beberapa kegiatan strategis yang antara lain adalah melaksanakan testing, tracing, dan treatment yang meliputi penyediaan sarana dan prasarana kesehatan, biaya perawatan pasien, operasional penyelenggaraan baik untuk tenaga kesehatan maupun pemulasaran jenazah. Pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo Provinsi Jambi menggelar acara Rapat Koordinasi Informasi dan Komunikasi Publik tahun 2022. Mengusung tema membangun pola kemitraan antara pemerintah daerah dan pers dalam informasi dan komunikasi publik pada Senin 11 April di salah satu hotel di kawasan kota Jambi. Rakor dibuka secara langsung oleh Gubernur Jambi Al-Haris, didampingi Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jambi Nur Rahmat Herlambang, Kabid Informasi Publik dan Statistik Sabrianto, dan Sekretaris Umum PWI Provinsi Jambi Hari Farmansyah sebagai pemateri pada rakor tersebut. Mengawali sambutannya, Gubernur Jambi Al-Haris mengemukakan pers sebagai lampu pembangunan bagi pemerintah daerah. Keterbukaan informasi publik yang dibangun oleh pemerintah bersama lembaga publik dan kemitraan yang saling memberikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Lebih lanjut, dirinya mengimbau kepada seluruh organisasi perangkat daerah agar dekat dengan media dan jangan anti terhadap media, serta meminta kepada Kepala OPD untuk tidak menghindar ketika media meminta informasi terkait pembangunan Provinsi Jambi sesuai dengan bidang yang diinginkan. Ya, maka penting sekali bahwa media sahabat kita semua, wartawan sahabat kita semua. Kepala dinas harus saling komunikasi, interaktif, ada hubungan yang baik dengan seluruh teman-teman media sekalian. Itu harapan saya. Kenapa? Kalau istilah kita bangun daerah ini, Bapak sekalian, kalau saya bilang ada 10 indikator, ada 10 sektor pembangunan, satu sektornya adalah media. Karena media juga perannya ikut mencerdaskan bangsa, memberi informasi-informasi yang baik, kritikan yang baik. Saya sering sedang jumpa pers, saya tahu masalah dari media banyak sekali, tidak hanya sekali 2 kali saya. Gubernur Jambi berharap melalui rakor ini selain menjadi ajang silaturahmi di bulan suci Ramadan, juga menjadi upaya untuk membangun dan terus memperkuat kemitraan pemerintah daerah dengan pers untuk meningkatkan pelayanan informasi publik yang konstruktif kepada masyarakat. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani membuka sekaligus melepaskan 10 peserta Festival Arakan Sahur tradisi tahunan bulan Ramadan 1443 Hijriah tahun 2022 di Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Sabtu malam 16 April 2022. Terkait agenda itu, Abdullah Sani mendukung penuh kegiatan Festival Arakan Sahur menjadi wisata religi tahunan dan masuk dalam agenda pariwisata Provinsi Jambi. Abdullah Sani menuturkan kegiatan Festival Arakan Sahur di Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini bermula sejak tahun 1966 yang sampai saat ini terus berlanjut. Identik dengan rangkaian gerobak yang telah dihias dengan ciri khas masing-masing, dilengkapi dengan alat musik bersuara keras yang berfungsi untuk membangunkan sahur masyarakat Tanjung Jabung Barat. Yang pertama, persatuan kesatuan kita jaga, kita jalin persatuan silaturahmi, kebersamaan kita semuanya. Dan kemudian adalah mudah-mudahan ke depan, sebagaimana disampaikan oleh Pak Wakil Bupati Jambi dan saya, mewakili Pak Gubernur, sungguh amat sangat mendukung kegiatan ini. Maka saya katakan tadi, jangan kita berhenti di sini, yang kita tidak lanjutkan. Syukur-syukur dan kita berusaha, kita akan sampaikan ke tingkat nasional, ya, artinya menjadi monumen, merupakan wisata religi. Lebih lanjut, Abdullah Sani berpesan kepada masyarakat untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan dan menjaga keamanan, ketertiban serta menjadikan festival sebagai ajang silaturahmi selama festival berlangsung. Pada tanggal 12 April 2022 lalu, Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin serta jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju telah membayar zakat di Istana Negara melalui Badan Amil Zakat Nasional Basnas.
Bahkan Presiden menghimbau seluruh pejabat negara untuk segera menunaikan kewajibannya membayar zakat melalui Basnas. Menindaklanjuti instruksi tersebut, pemerintah Provinsi Jambi bersama Basnas menginisiasi gerakan Jambi Cinta Zakat yang dipusatkan di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi pada Kamis 28 April 2022. Kegiatan ini secara resmi dibuka langsung oleh Gubernur Jambi Al-Haris, sekaligus mengawali pembayaran zakat melalui Basnas Provinsi Jambi. Dalam arahannya, Gubernur Jambi mengajak para pimpinan BUMN, BUMD, BUMS, dan seluruh pejabat lingkup Pemprov Jambi untuk membayar zakat melalui Basnas. Karena melalui Basnas, dana zakat dapat dikelola dengan profesional dan teratur serta berdampak baik dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Ini menggugah para pejabat Pemprov agar mau menempatkan zakatnya di Basnas. Walaupun mungkin mereka juga sudah berbagi-bagi di luar sana, tetapi alangkah baiknya juga hatinya juga ikut berzakat di sini. Karena Basnas akan menyalurkan pada yang berhak menerimanya, dan banyak lagi yang lain program Basnas yang sangat baik dan perlu didukung oleh pemerintah pusat. Sebagai bentuk komitmen terus membantu warga kurang mampu, Persatuan Bundokan Duang Alam Minangkabau Provinsi Jambi melaksanakan kegiatan pemberian paket sembako sebanyak 700 paket kepada kaum duafa, fakir miskin, anak yatim, dan panti asuhan pada bulan Ramadan 1443 Hijriah, Sabtu 23 April. Kegiatan yang dilangsungkan di Sekretariat Bundokan Duang Provinsi Jambi itu dihadiri langsung oleh Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani beserta Ketua TPPKK Jambi Hesnidar Haris, Ketua Bundokan Duang Jambi Gusti Mania Rosyid, dan para kepala OPD serta tamu undangan lainnya. Dalam kesempatan itu, Abdullah Sani beserta Hesnidar Haris didaulat untuk menyerahkan secara simbolis paket sembako serta santunan berupa uang kepada warga yang membutuhkan. Dalam sambutannya, Abdullah Sani menyampaikan atas nama pemerintah Provinsi Jambi sangat mengapresiasi kegiatan yang sungguh mulia ini oleh pengurus Bundokan Duang sebagai wujud rasa kepedulian membantu kaum duafa dan yatim piatu. Kedepan, pemerintah akan terus mendukung kegiatan-kegiatan sosial seperti ini agar masyarakat dapat merasakan manfaat dan ikut terbantu secara ekonominya. Atas nama pemerintah Provinsi Jambi, syukur kepada Allah, apresiasi yang setinggi-tingginya. Terima kasih kepada pengurus Bundokan Provinsi Jambi yang telah melakukan kegiatan-kegiatan yang sungguh mulia ini. Dan ini kita tahu bahwa kegiatan ini bukan setahun 2 tahun, ini sudah 15 tahun yang sudah kita laksanakan. Oleh karena itu ke depan juga mari kita dukung, kita support yang seperti ini, dan mudah-mudahan Bundokan Duang akan terus sampai kegiatan-kegiatan sosialnya, keagamaannya, pendidikannya, juga kegiatan yang sifatnya adalah bagaimana ikut membantu secara ekonomi kepada masyarakat luasnya. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua TPPKK Hesnidar Haris bahwa kegiatan yang sangat mulia ini semoga mendapatkan keberkahan atas keikhlasan seluruh pengurus Bundokan Duang berkat donasi yang telah diberikan. Hesnidar berharap kedepannya pemberian sembako kepada masyarakat yang membutuhkan ini tidak hanya sampai di sini saja, namun akan terus berkelanjutan dan selalu menebarkan kebaikan, berbagi manfaat kepada yang sangat membutuhkan. Kita berharap bahwa kegiatan Bundokan Duang yang memang sudah dilaksanakan menyantuni yang sangat membutuhkan ini bukan hanya tahun ini, tapi sudah sejak beberapa tahun yang lalu, dan akan terus-menerus insya Allah menebarkan kebaikan, berbagi manfaat kepada yang sangat membutuhkan. Dan tentu saja kita berharap keberkahan dari acara hari ini atas keikhlasan dan ketulusan ibu-ibu semua berbagi, insya Allah mudah-mudahan ini tidak hanya berkah untuk diri sendiri, tapi berkah untuk organisasi Bundokan Duang. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani membuka bazar minyak goreng murah sebanyak 5.000 liter kerjasama pemerintah Provinsi Jambi dengan PT Wirakarya Sakti pada Rabu pagi 20 April 2022 bertempat di pendopo kantor Gubernur Jambi. Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Dharma Wanita Provinsi Jambi Iin Kurniasi, unsur Forkopimda Provinsi Jambi, Direktur Utama PT Wirakarya Sakti beserta jajaran, Kepala OPD terkait pemerintah Provinsi Jambi. Dalam sambutannya, Abdullah Sani menyatakan bahwa pelaksanaan Bazar Ramadan merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pangan pokok masyarakat.
yakni untuk mendapatkan bahan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Abdullah Sani menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Direktur Utama PT WKS Provinsi Jambi dan jajaran beserta panitia penyelenggara yang telah menginisiasi dan berkontribusi dalam melaksanakan bazar ini sebagai upaya untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan berupa minyak goreng serta dapat meringankan beban masyarakat melalui pembelian minyak goreng dengan harga yang lebih murah dan terjangkau. Abdullah Sani juga mengharapkan agar kegiatan ini dapat menjadi penggugah perusahaan lainnya untuk ikut serta membantu meringankan kesulitan masyarakat di Jambi. Kami tentunya atas nama pemerintah Provinsi Jambi kami apresiasi dan terima kasih atas kebersamaannya untuk merespon, untuk sedikit berbagi kepada saudara-saudara kita, masyarakat kita yang kalau boleh kita katakan yang kurang mampu lah khususnya di bulan Ramadan. Tapi apa yang kita lakukan ini, harapan kita adalah mudah-mudahan ini bisa diteruskan ya sekarang dan ke depan oleh para pengusaha di Provinsi Jambi. Kan tidak sedikit pengusaha di Provinsi Jambi ini kan bersama-sama untuk bergotong royong bersama-sama untuk dapat bersama membantu masyarakat Provinsi Jambi ini yang terkesan kurang mampu yang membutuhkan. Terus karena memang barangnya cuman yang hari ini ya 5.000, padahal satu orang kan 2 kilo, berarti 2.500. Alhamdulillah. Saya tanya tadi apakah jauhnya, tidak, ternyata ya kita utamakan masyarakat yang ada di sekitar kantor ini. Saya kira itu. Ya doakan dan berikan dukungan atasnya. Mudah-mudahan ke depan daripada pengusaha kita yang tidak sedikit ya, artinya bukan puluhan lagi ratusan ya. Saya tidak katakan berapa ratusan bisa seperti ini bergotong royong. Pemerintah Provinsi Jambi mengadakan rapat koordinasi lintas sektoral dalam rangka kesiapan pengamanan Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah tahun 2022 Masehi pada Senin 25 April 2022 bertempat di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi. Rapat dibuka secara langsung oleh Gubernur Jambi Al-Haris dan dihadiri para unsur Forkopimda Provinsi Jambi dan stakeholder terkait. Gubernur Jambi Al-Haris menyampaikan rapat koordinasi terkait dengan lintas sektoral ini membahas yaitu mulai dari pengamanan arus mudik sampai kepada ketersediaan pangan dan sebagainya. Terlebih pada momen Idul Fitri kali ini, pemerintah telah memperbolehkan mudik lebaran dengan syarat yang ditetapkan. Semua hal tersebut dikatakan Al-Haris perlu untuk dibahas bersama-sama dan mengharapkan semua Forkopimda dan stakeholder yang ada bekerja dengan tupoksinya masing-masing dengan satu sistem, agar dalam kesiapan pengamanan Hari Raya Idul Fitri mendatang, Jambi tetap selalu dalam kondisi yang kondusif. Lebaran, tentu semua item perlu kita bahas sama-sama. Dan kita mengharapkan bahwa semua teman-teman dari stakeholder yang ada ini bekerja dengan tupoksinya masing-masing. Dari mulai teman-teman dari Polda Jambi, Polrem nomor 2 Jambi, kemudian juga dari Kementerian Agama, juga dari Bulog. Ini saya kira satu sistem yang kita harapkan bekerjasama. Di Pemprov berharap ini sistemnya jalan semuanya, dan ada 8 poin tadi pemerintah mengharapkan, dari mulai jangan ada kelangkaan BBM dan minyak goreng, dari mulai masalah lalu lintas mudik dan baliknya, kemudian juga kelangkaan energi dan sebagainya. Nah, termasuk juga yang terakhir tadi adalah tetap waspada dengan COVID-19. Nah, ini adalah item-item yang perlu menjadi perhatian kita dalam rangka mengamankan Idul Fitri 1443 Hijriah ini. Gubernur Jambi Al-Haris bersama Satgas Pangan Provinsi Jambi melakukan sidak di Pasar Angso 2 Kota Jambi pada Kamis 28 April 2022. Sidak ini dalam rangka mengecek langsung harga dan ketersediaan bahan pokok di pasar terbesar di Jambi tersebut. Gubernur Jambi Al-Haris meyakini harga bahan pokok masyarakat tetap stabil hingga Hari Raya Idul Fitri karena menurutnya stok bahan pokok masih banyak seperti daging, ayam potong, cabai, dan kebutuhan lainnya. Dan jika mengalami kenaikan akan masih di batas harga wajar. Al-Haris juga mengatakan Bulog Jambi juga tetap melakukan operasi pasar baik daging, minyak goreng maupun beras agar tidak terjadi kenaikan harga.
Nah, dan kita juga memberikan solusi. Bulog juga menyiapkan daging beku cukup banyak, harganya murah. Artinya warga masyarakat punya banyak pilihan. Ketika dia merasa mahal beli daging yang di pasar, yang baru, dia bisa beli daging beku. Nah, nanti kita punya solusi lah. Ya. Nah, telur juga masih stabil saya kira. Kemudian juga bawang, cabai juga sedang tidak sedang naiknya. Artinya semua harga masih fungsi yang terkendali, Bu ya. Terkendali. Dirinya juga menghimbau masyarakat agar belanja sesuai kebutuhan dan tidak melakukan penimbunan. Sedangkan jika ada kelangkaan bahan pokok, masyarakat bisa mengadukan ke call center yang disediakan Pemprov Jambi dan Satgas Pangan akan segera mengirimkan bahan pokok ke daerah tersebut. Gubernur Jambi Al-Haris memastikan ketersediaan bahan pangan untuk masyarakat Jambi tercukupi jelang Lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah tahun 2022. Pernyataan tersebut disampaikan Haris usai Vikon bersama Menko Perekonomian Selasa 19 April 2022 bertempat di VIP Room Bandara Sultan Taha Saifuddin Jambi. Haris mengatakan pemerintah Jambi terus memantau ketersediaan bahan pangan dan harga. Selain itu, Pemprov Jambi juga punya toko tim pengendalian inflasi daerah atau TPID untuk menstabilkan harga. Di mana toko TPID menjual bahan-bahan pangan dengan harga di bawah pasar. Tidak hanya itu, Pemprov Jambi juga menyediakan layanan panggilan atau call center di mana masyarakat bisa mengadukan jika terjadinya kelangkaan bahan pangan. Dan selanjutnya Pemprov Jambi akan mengirim bahan pangan ke daerah tersebut. Artinya pemerintah memantau bagaimana kondisi persediaan bahan pangan di Jambi jelang Idul Fitri. Apabila Jambi kondusif, kita tetapkan pada warga layanan terbaik. Dan kita juga buka call center bagi yang menemukan ada kelangkaan bahan pangan, hubungi call center itu untuk kami kirim nantinya ke daerah itu. Haris menambahkan untuk minyak goreng tidak terjadi kelangkaan, baik untuk minyak goreng kemasan maupun minyak goreng curah. Bahkan khusus minyak goreng curah, Haris menyebut Jambi kelebihan stok sehingga harga bisa stabil atau sesuai harga eceran tertinggi yakni Rp15.000 per liter. Apel gelar pasukan Operasi Ketupat 2022 dalam rangka pengamanan Idul Fitri tahun 1443 Hijriah di lapangan kantor Gubernur Jambi dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani, Jumat pagi 22 April 2022. Apel gelar pasukan Operasi Ketupat tahun 2022 ini dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia, di mana Operasi Ketupat ini dilaksanakan selama 12 hari mulai dari 28 April hingga 9 Mei 2022. Tampak hadir unsur Forkopimda Provinsi Jambi, dinas dan instansi terkait dan elemen masyarakat yang terlibat Operasi Ketupat 2022. Saat membacakan sambutan Kapolri, Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani menyampaikan bahwa apel ini diselenggarakan secara serentak seluruh Indonesia, mulai dari tingkat Mabes Polri hingga kesatuan kewilayahan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Gelar pasukan ini dilaksanakan sebagai bentuk pengecekan akhir kesiapan pelaksanaan Operasi Ketupat 2022 dalam rangka pengamanan Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, baik pada aspek personel maupun sarana prasarana serta keterlibatan unsur terkait seperti TNI, Polri, Pemda, dan mitra Kamtibnas lainnya. Dalam sambutan disampaikan juga bahwa pemerintah telah mengambil kebijakan hari libur nasional, cuti bersama pada Hari Raya 1443 Hijriah tahun ini, dan memberlakukan mudik lebaran bagi masyarakat yang ingin merayakan lebaran di kampung halaman. Pemerintah telah menetapkan libur nasional Hari Raya Idul Fitri tahun 2022 ini pada tanggal 2 dan 3 Mei 2022. Dan juga menetapkan cuti bersama Idul Fitri pada tanggal 29 dan tanggal 4 sampai dengan 6 Mei 2022. Berbeda dengan Idul Fitri tahun lalu, pada tahun ini pemerintah memberikan kelonggaran kepada masyarakat untuk dapat merayakan dan berkumpul bersama keluarga. Kegiatan mudik tidak dilarang dan tidak dilakukan penyekatan-penyekatan di jalur-jalur lintasan masyarakat yang melakukan perjalanan mudik. Rian Cancan, JEK TV, laporkan.